Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Deliana Putri dengan NPM 2017021014 dari Biologi kelas A. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir praktikum ekologi, di mana pada video ini saya akan memaparkan 10 peralatan yang umum digunakan dalam survei ekologi. Apa saja sih peralatan tersebut? Simak ya pada video berikut. Yang pertama adalah kompas. Kompas merupakan alat navigasi yang berfungsi untuk mengetahui arah mata angin, besaran derajat suatu arah, dan lokasi suatu medan berdasarkan peta. Prinsip kerja kompas adalah saat penutup kompas dibuka dan diposisikan dengan stabil, jarum magnetis penunjuk akan memberikan rujukan arah mata angin tertentu yang selaras dengan medan magnet bumi secara akurat. Adapun cara penggunaan kompas adalah letakkan kompas pada bidang rata atau horizontal agar jarum magnetis penunjuk dapat berputar secara bebas untuk mengarah ke utara atau selatan magnet bumi. Kompas dibedakan menjadi kompas analog dan kompas digital. Kompas analog merupakan kompas yang bekerja secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog dibagi menjadi 3, yaitu kompas lensa yang dilengkapi dengan lensa bikonkave berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaan, lalu ada kompas bidik yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan untuk diproyeksikan dalam peta, dan kompas silva yang digunakan dalam orientasi atau perhitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas digital merupakan kompas yang bekerja secara digital dan biasa disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. Yang kedua ada GPS. GPS merupakan singkatan dari Global Positioning System, yaitu alat yang berfungsi untuk menandai suatu tempat. GPS memiliki 3 komponen utama, yaitu satelit, station atau sistem kontrol, dan user atau pengguna. Komponen satelit terdiri dari satelit-satelit yang mengorbit bumi, dan satelit yang beredar berjumlah 24 buah, di mana 21 merupakan satelit aktif dan 3 sebagai satelit cadangan. Station atau sistem kontrol merupakan stasiun-stasiun yang berfungsi memonitor dan mengontrol kelayakan GPS. Stasiun ini tersebar di seluruh dunia. User atau pengguna merupakan penerima satelit GPS, baik di darat, laut, ataupun udara. Prinsip kerja GPS adalah mentransmisikan sinyal dari satelit ke perangkat GPS. Karena GPS bekerja mengandalkan satelit, maka penggunaannya disarankan di tempat terbuka. Untuk cara penggunaan GPS adalah nyalakan dengan menekan tombol power, dan pada display akan muncul tampilan satelit-satelit yang terdeteksi oleh GPS. Lalu, ada juga indikator batang yang menandakan kekuatan penangkapan satelit. Semakin banyak jumlah batang, maka keakuratan GPS semakin tinggi. Pada video ini, akan diperagakan cara menandai lokasi area. Tekan tombol Mark, dan pada bagian pojok kiri display, ganti dengan nama yang diinginkan. Bisa juga tambahkan catatan penanda yang ditemukan di lapangan, misalnya seperti daerah aliran sungai. Maka akan muncul koordinat dan elevasi. Setelah selesai, tekan Enter. Untuk mencari titik yang sudah ditandai, cukup dengan menekan tombol Find dan pilih menu Waypoint. Akan terlihat titik-titik lokasi yang sudah ditandai. Tekan Go dan akan terlihat tampilannya pada display. Yang ketiga ada anemometer. Anemometer merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengukur arah, kekuatan, dan kecepatan angin. Prinsip kerja anemometer adalah menghitung kecepatan angin dengan mengukur jumlah putaran baling-baling atau piringan dalam waktu tertentu. Anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, piringan yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin.
Semakin besar kecepatan angin, maka semakin cepat pula berputarnya piringan tersebut. Di dalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Hasil yang diperoleh alat pencacah dicatat, kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort. Secara umum, anemometer dibagi menjadi dua, yaitu velocity anemometer yang berfungsi mengukur kecepatan angin dan pressure anemometer yang berfungsi mengukur tekanan angin. Velocity anemometer terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya ada anemometer cup, anemometer windmill, anemometer hot wire, dan anemometer laser Doppler. Pressure anemometer juga dibagi menjadi dua jenis. Di antaranya ada anemometer plate dan anemometer tube. Untuk cara penggunaan anemometer, nyalakan anemometer dengan menekan tombol mode. Kemudian akan terlihat pada display angka yang di atas untuk menghitung kecepatan angin dan angka yang di bawah untuk mengukur suhu. Setelah dinyalakan, pegang atau tempatkan anemometer di ruang terbuka yang terdapat angin pada posisi vertikal. Tunggu dan amati angka yang tertera pada display anemometer. Angka tersebut menunjukkan kecepatan angin di wilayah tersebut. Yang keempat ada altimeter. Altimeter merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur ketinggian benda atau tempat menggunakan titik ukur dari permukaan laut. Altimeter merupakan alat faktor klimatik. Altimeter umum digunakan untuk proses navigasi pada penerbangan dan untuk pendakian gunung. Prinsip kerja dari altimeter adalah menggunakan tekanan udara, yaitu dengan bertambahnya suatu ketinggian, maka tekanan udara akan semakin berkurang. Cara penggunaan altimeter yaitu tempatkan altimeter pada posisi datar dan pastikan gelembung nivoo berada tepat di tengah lingkaran. Aturlah jarum indikator yang memiliki tanda minus dan plus agar berada di tengah. Untuk mengaturnya, putarlah tuas pemutar besar yang berada pada altimeter. Aturlah skala ketinggian pada titik 0 meter. Caranya, tariklah ke atas lalu putar tuas pemutar kecil. Pindahkan altimeter ke tempat yang akan diukur ketinggiannya. Carilah ketinggian tempat yang diinginkan dengan memutar atau mengatur jarum indikator hingga berada di tengah, lalu baca skala yang muncul. Yang kelima ada soil tester. Soil tester merupakan alat faktor edaphic yang berfungsi untuk mengukur pH tanah dan kelembapan tanah. Bagian bawah soil tester terbuat dari logam yang ujungnya lancip. Garis lengkung berwarna merah pada layar berfungsi untuk mengukur pH tanah. Sedangkan garis lengkung berwarna biru berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah. Prinsip kerja soil tester adalah mendeteksi kandungan pH tanah karena sensor akan peka terhadap konsentrasi H+ atau OH- dan mengukur kelembapan tanah dengan mendeteksi konsentrasi air pada tanah. Untuk cara penggunaan soil tester, tancapkan ujung alat runcing ke dalam tanah hingga sel-selnya terbenam di dalam tanah dan biarkan selama beberapa saat. Lihat skala di bagian atas yang berwarna merah untuk menentukan pH tanah. Tekan tombol yang berada di samping alat untuk menentukan kelembapan tanah setelah dibiarkan beberapa saat. Lihat skala kecil di bagian bawah yang berwarna biru sebagai penunjuk kelembapan tanah. Yang keenam ada pitfall trap. Pitfall trap merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menjebak hewan-hewan kecil yang berjalan di atas permukaan tanah, umumnya berupa serangga yang aktif pada siang dan malam hari. Pitfall trap terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian wadah yang ditanam dan bagian penutup. Prinsip kerja dari pitfall trap adalah hewan tanah yang berkeliaran di atas permukaan tanah atau secara kebetulan menuju ke perangkap akan terjatuh dan terjebak ke dalam perangkap. Untuk cara penggunaan pitfall trap, yang pertama adalah gali tanah sedalam ukuran gelas. Lalu letakkan gelas di dalam lubang dan sisinya ditutup dengan tanah agar mulut gelas sejajar dengan permukaan tanah. Isi gelas dengan menggunakan larutan deterjen sebanyak 3/4 bagian.
Selanjutnya, tutup gelas dengan menggunakan papan atau plat yang dipasang tiang dari sumpit. Tutup ini berfungsi untuk menjaga pitfall trap dari hujan atau kotoran yang jatuh, serta sebagai penanda lokasi pitfall. Formasi penempatan gelas pitfall yang sering digunakan dalam survei ekologi adalah menggunakan 5 gelas dalam bentuk X dengan jarak diagonal antar gelas sebesar 30 cm. Yang ketujuh ada pH meter. pH meter merupakan alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH, yaitu keasaman atau alkalinitas dari cairan, meskipun kadang-kadang digunakan untuk mengukur pH dari zat yang semi-solid. Prinsip kerja dari pH meter adalah mengukur derajat keasaman berdasarkan potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan di dalam elektroda gelas dengan larutan di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Untuk cara penggunaan pH meter, lakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol on dan masukkan pH meter ke dalam larutan standar buffer. Tekan tombol cal dan tunggu angka pada display menjadi stabil. Jika sudah, pH meter siap untuk digunakan. Untuk pengukuran pH larutan, sampel yang digunakan adalah air minum. Buka penutup elektroda dan masukkan ujung pH meter ke dalam air. Tekan tombol on dan tunggu angka pada display stabil. Angka yang sudah stabil menunjukkan nilai pH larutan yang diukur. Yang kedelapan ada jaring plankton. Jaring plankton merupakan alat yang berfungsi untuk mengambil sampel populasi plankton dari perairan. Jaring plankton merupakan alat survei akuatik yang terbuat dari nilon. Umumnya, jaring ini berbentuk kerucut dengan berbagai ukuran, tetapi rata-rata panjang jaring adalah 4-5 kali diameter mulutnya. Bagian-bagian dari jaring plankton diantaranya ada tali pengikat jaring, jaring plankton, dan botol pengumpul plankton. Tali pengikat jaring berfungsi untuk mengikatkan jaring plankton dengan tali penarik. Lalu, jaring plankton berfungsi untuk penyaring yang memisahkan air dengan plankton cuplikan. Botol pengumpul plankton berfungsi sebagai tempat pengumpul plankton yang tersaring dari jaring plankton untuk kemudian dipindahkan menuju botol sampel. Prinsip kerja jaring plankton adalah mengumpulkan sampel plankton ditabung pada bagian ujung dari jaring plankton dan memindahkannya ke botol sampel. Cara penggunaan jaring plankton terdapat dua metode, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk metode vertikal, ulurkan jaring plankton dari tempat kita berdiri ke bawah perairan. Jika sudah selesai tercuplik, tarik jaring plankton. Pindahkan sampel yang sudah terkumpul pada botol sampel untuk dianalisis di laboratorium. Untuk metode horizontal, lemparkan jaring plankton searah tegak lurus dengan badan kita. Tarik tali secara perlahan, kemudian pindahkan sampel yang terkumpul ke botol sampel. Yang kesembilan ada water sampler. Water sampler merupakan alat survei akuatik yang berfungsi untuk pengambilan sampel dalam air pada kedalaman tertentu seperti sungai, danau, waduk, dan laut. Bagian-bagian dari water sampler diantaranya ada messenger, yaitu sebuah pemberat yang terbuat dari besi, berfungsi untuk menekan trigger agar kaitan terlepas. Lalu ada trigger yang berfungsi sebagai tempat kaitan karet kait tutup sebelum air tercuplik. Selanjutnya ada karet penutup yang berfungsi untuk menutup tempat cuplik agar air tidak tumpah. Lalu ada karet pengunci yang berfungsi untuk mengaitkan karet menutupi trigger pada saat akan mencuplik air. Terakhir, ada lubang keluaran atau outlet yang berfungsi untuk mengalirkan air dari alat cuplik ke pengumpul, yaitu botol. Prinsip kerja dari water sampler adalah mengambil air dari dasar perairan yang hasilnya tidak dipengaruhi oleh aliran atau pergerakan air dalam tabung sampel saat tabung diangkat ke atas, sehingga sampel yang telah diambil tidak terkontaminasi udara luar. Ada beberapa jenis water sampler, diantaranya ada Van Dern water sampler, Kammerer water sampler, dan Niskin bottle sampler. Untuk cara penggunaan water sampler, kaitkan masing-masing kawat pengunci ke masing-masing trigger.
Setelah terkait semua, ulurkan water sampler secara perlahan ke perairan. Jika sudah masuk ke dalam air, sampling air sesuai kebutuhan kedalaman. Apabila hanya di kedalaman 0 meter, cukup tenggelamkan di permukaan saja. Setelah dirasa cukup, lemparkan messenger dengan posisi tali lurus supaya peluncuran messenger tidak terhambat. Jika kedua karet penutup sudah terlihat menutup, tarik alat ke atas secara perlahan, kemudian pindahkan air ke botol sampel. Jika pengambilan hanya pada kedalaman 0 meter atau permukaan, cukup sampai terlihat tenggelam permukaan saja. Tapi, jika ingin mengambil sampel air di kedalaman tertentu, kita bisa menandai setiap tali, seperti misalnya per 1 meter menggunakan spidol atau selasi di setiap talinya. Misalnya, jika akan sampling di kedalaman 1 meter, cukup ulur alat dan lihat tanda pada tali sesuai kedalaman yang dicuplik. Setelah masuk di kedalaman 1 meter, goyangkan alat sedikit untuk membuang sampel air yang tercuplik di permukaan. Setelah selesai, air bisa dipindahkan ke botol sampel. Usahakan selang dari outlet menempel di botol dan pindahkan secara perlahan-lahan untuk menghindari adanya tambahan udara. Dan yang ke-10 ada Search Disk. Search Disk merupakan alat survei akuatik yang berfungsi untuk mengetahui daya tembus atau penetrasi cahaya di dalam air. Search Disk terdiri dari bagian plat pipi bulat sebagai penangkap cahaya, sehingga jika ditembus cahaya akan terlihat dan terdapat tali yang sudah mewakili skala dalam meter. Prinsip kerja Search Disk adalah jika bagian plat putih masih terlihat, menandakan bahwa cahaya masih dapat tembus di dalam air. Untuk cara penggunaan Search Disk, turunkan Search Disk ke dalam perairan hingga warna hitam dan putih tidak lagi dapat dibedakan. Tandai tali sebagai titik A. Tarik kembali tali ke atas secara perlahan hingga warna putih timbul kembali. Tandai tali pada titik tersebut sebagai titik B. Search Disk dapat dikeluarkan dari air setelah mendapatkan kedua titik tersebut. Derajat kecerahan didapatkan dengan menjumlahkan nilai titik A dan titik B kemudian dibagi 2. Angka yang didapatkan adalah Search Depth atau nilai kecerahan dari perairan yang diukur. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.